Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Al-Anfal ayat 31 menceritakan kejelekan-kejelekan orang-orang penduduk kota Mekah pada saat itu. Orang-orang kafir yang tidak beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jelaskan sifat mereka, wa idza tutla alaihim ayatuna qalu sami'na. Wa idza tutla, dan apabila dibacakan alaihim kepada mereka orang-orang kafir penduduk kota Mekah apa ayatuna, ayat-ayat kami, yakni Al-Quran, qalu, maka berkata mereka, qad sami'na, benar-benar telah mendengar kami semua. Lau nasya'u, jikalau berkehendak kami semua, laqulna misla hadza, maka pasti kami berkata akan misinya ini Quran. Qalahu, telah berkata kepada itu ucapan, perkataan siapa? An-Nadhr bin al-Harsin, Nadhr bin Haras, seorang kafir. Mengapa dia berkata seperti itu? Li'annahu, karena sesungguhnya itu Nadhr, karena adalah ada itu Nadhr, yati, datang dia al-Hayrata, ke kota Hayrah. Yattajiru, halnya berdagang itu Nadhr. Fayashtari, maka membeli itu Nadhr kutuba akhbaril ajimi, akan kitab-kitab berita-berita orang-orang ajam. Wa yuhadithu, dan menceritakan itu Nadhr biha, akan itu kutub, ahla Makkah, kepada penghuni kota Mekah. In, tiada lain, mahadzal Qur'anu, tiada lain bahwa ini Al-Quran, illa asatiru, melainkan adalah kebohongan-kebohongan akadzibul awwalina, yakni kebohongan-kebohongan orang-orang yang terdahulu. Ini orang-orang kafir seperti itu. Mereka menghina kepada Al-Quran, tidak percaya. Padahal langsung mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mendapatkan iman terhadap Al-Quran. Nabi langsung yang menyampaikannya, ya. Padahal Nabi langsung yang menyampaikannya itu Al-Quran. Maka kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah diberi nikmat iman, percaya akan kebenaran Al-Quran. Kita baca tiap pagi, ya, kita itu kita artikan lafadznya. Mudah-mudahan ini menjadi bukti keimanan kita terhadap Al-Quran. Kudu syukur. Batur mah di zaman hirupna ge di zaman Nabi. Zaman Nabi teh zaman anu paling mulia, ya. Zaman anu paling mulia, ya, zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi aya jelema teu meunang kamuliaan di zaman nabina, da teu iman ka nabina. Nah, urang sok sanaos hirupna. Kita meskipun tidak hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi alhamdulillah kita mendapatkan bagian iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman akan Kebenaran Al-Quran ini wajib kita syukuri, ya. Wajib kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dijadikan orang-orang yang beriman kepada kebenaran Al-Quran. Jadi orang-orang kafir kerjaannya menghina Quran, dihina. Ayo mah dongeng, ya. Menghina Al-Quran. Dianggapnya Quran ini adalah kedustaan orang-orang yang terdahulu. Dianggap oleh mereka ini Quran kedustaan orang-orang yang terdahulu.
Bahkan mereka sampai-sampai wa idh qalu, dan ceritakan oleh engkau ketika berkata mereka, Allahumma ya Allah in kana hadza, jikalau ada ini yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an, wal haqqal munzala min indika, adalah kebenaran yang diturunkan dari sisimu, fa amtir alaina hijaratan minas sama. Oh, nangtang ka Allah, nangtang. Kalau benar ini Quran yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran yang engkau turunkan dari sisimu, maka hujankanlah kepada kami semua batu-batu dari langit. Ngancam, ya, nangtang ke Allah, nangtang ke Gusti Allah. Tujuannya menghina kepada Al-Quran. Awitina bi'adzabin alim, atau datangkanlah kepada kami semua siksaan yang amat pedih atas ingkar terhadap Al-Quran. Nah, ini nazar dan selainnya nazar berkata ucapan seperti itu karena menghina kepada Al-Quran. Lamunnya Quran teh leres-leres dimunggu Gusti, hujankan ke abdi sedia batu-batu di langit gitu. Atau datangkan kepada kami semua siksaan yang amat pedih gitu. Maka Allah Ta'ala menjawab, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana, dan tidak ada siapa Allah liyu'adzibahum, adalah menyiksa Allah kepada mereka. Bima sa'aluhu, dengan perkara yang mereka minta. Wa anta, sedangkan bahwa engkau hai kekasih Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihim, ada pada mereka. Ya, Allah tidak akan menurunkan azab itu pada satu umat kecuali nabinya sudah tidak ada di negeri itu. Selagi ada nabinya di negeri itu dan orang-orang mukmin, tidak Allah turunkan siksaan. Inilah berkah kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Li'annal azaba, karena sungguhnya siksaan idza nazala, apabila telah turun, amma, maka menyeluruh. Lamun siksaan geus turun, maka nu teu bager ge kaba lini we datang. Kira-kira nak ke nu teu bager unggul. Kabagian nu bager ge nya. Nah, tempat maksiat unggul. Henteu, tempat ibadah ge kaba. Ya, maka Allah jawab, kenapa Allah tidak segera akan turunkan siksaan pada saat itu kepada nazar dan selainnya? Maka Allah katakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan siksaan, menyiksa mereka jika engkau ada di negeri mereka. Kalau engkau sudah keluar dari negeri mereka, maka akan turun siksaan dari Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak ada Allah menyiksa mereka jika mereka memohon ampun kepada Allah. Jadi wujudnya Rasulullah SAW adalah menjadi rahmat untuk sekalian alam. Bukan hanya rahmat untuk orang mukmin saja, rahmat untuk orang kafir, rahmat untuk orang munafik, rahmat untuk binatang. Semua makhluk Allah ini mendapatkan rahmat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantaranya ayat wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ayat ini menjelaskan keutamaan istighfar. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Ayat ini menjelaskan keagungan, kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah tidak akan turunkan azab ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di negeri itu. Saking agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking dicintainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah, Allah tidak akan turunkan azab di suatu negeri kalau di negeri itu ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah tidak akan turunkan siksaan, Allah tidak akan siksa mereka kalau mereka mau minta ampun kepada Allah. Jadi kita ini usahakan perbanyak istighfar, ya,